Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas dengan motif yang cantik seperti ini. Motifnya simple dan mudah untuk pemula loh. Bagaimana, sudah penasaran cara membuatnya? Oke, sebelum ke tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benang, saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita siapkan dua warna. Di sini yang warna coklat tua akan saya gunakan sebagai warna dasar dan yang warna peach akan saya gunakan sebagai warna motif. Untuk kode warna benangnya nanti akan saya sertakan di description box ya. Lalu untuk hakpen saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Untuk penanda di sini saya siapkan 5 buah, 4 buah dengan warna kuning dan 1 buahnya warna orange. Satu penandanya harus beda warna ya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Kita awali dengan membuat alas berbentuk persegi panjang menggunakan benang yang warna coklat tua. Kita buat simpul, lalu kita buat 48 rantai. Setelah membuat 48 rantai, selanjutnya kita tambahkan 1 rantai lagi dan buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1, 2. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang hingga ujung. Kita sudah selesai membuat baris pertama dengan total 48 SC. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Kita buat 1 rantai dulu, balik, kita buat SC mulai dari lubang pertama, kita akan buat 48 SC bolak-balik sebanyak 12 baris. Saya sudah selesai membuat 48 SC sebanyak 12 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Di bagian sisi panjang kita akan buat sebanyak 48 SC. Caranya kita buat 1 rantai, balik, dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Jangan lupa pasangkan penanda. Selanjutnya kita akan mengerjakan sisi lebar. Kita buat sebanyak 12 SC. Caranya kita masukkan hakpen di sini. Satu, kita pasang penanda supaya mudah menghitungnya. Lalu yang kedua di sini diserat SC-nya. 2, yang ketiga
Kita akan lanjut membuat SC keliling 48 SC dan 12 SC lagi, jadi totalnya ada 120 SC. Saya sudah selesai membuat SC keliling dan hasil jadinya seperti ini. Kita akhiri dengan slip stitch di SC yang pertama. Oke, sekarang kita akan ukur dulu hasil jadi alas persegi panjang ini. Panjangnya kita dapat ukuran 18,5 cm dan untuk lebarnya kita dapat ukuran kurang lebih 5 cm. Nah, kita sudah menyelesaikan alas persegi panjangnya. Teman-teman, kalau memerlukan video tutorial yang lebih jelas tentang cara membuat alas persegi panjang, bisa cek di video tutorial kami yang ini ya. Oke, sekarang kita akan membuat bagian tasnya. Untuk mengerjakan badan tas, kita kerjakan dengan teknik tapestry. Jadi di sini benang yang warna orange sudah ikut dalam merajut. Tapi yang kita gunakan tetap benang yang warna coklat tua ya. Kita buat satu pengganti DC terlebih dahulu. Pasangkan penanda. Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Nah, kita sudah mendapatkan satu klaster 3 DC increase. Kita lanjut skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita masukkan hakpen dan buat 3 DC increase lagi. Kita ulangi terus cara yang sama, skip 2 lubang dan buat 3 DC increase. Kita lakukan 1 putaran. Saya sudah menyelesaikan baris yang pertama dengan total 40 klaster 3 DC increase. Selanjutnya kita slip stitch dulu di DC yang pertama. Benang yang warna orange, warna peachnya kita ikutkan naik, baru slip stitch. Oke, kita akan mulai mengerjakan baris yang kedua. Kita buat satu rantai terlebih dahulu, lalu kita masukkan hakpen, nanti membuat klasternya di lubang stitch yang kedua yang kita skip tadi. Jadi di sini kita akan buat 3 long DC increase. Sekarang saya akan buat satu pengganti long DC dulu. Kita tambahkan 2 long DC lagi. Kita masuk di satu serat, lalu 2 dan 2 lagi.
Kita masuk ke ruang berikutnya. Lubang pertama dan lubang kedua, kita masuk di lubang yang kedua. Sekaligus kita sembunyikan benang warna peach yang ikut tadi. Posisinya ada di atas hakpen. Kita buat sebanyak 5 klaster dengan benang warna coklat tua. Setelah membuat 5 klaster coklat tua, di sini long DC yang terakhir kita lepas dulu. Kita selesaikan dengan benang yang warna peach. Seperti ini. Sekarang kita buat satu klaster dengan benang warna peach. Satu, dua, dua. Yang ketiga, kita selesaikan dengan benang yang warna coklat tua lagi. Kita buat 2 klaster. Long DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna peach lagi. Kita buat satu klaster warna peach, 2 klaster warna coklat tua, dan 1 klaster warna peach lagi. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita buat 8 klaster dengan benang warna coklat tua. Sampai di sini kita sudah mendapatkan 20 klaster 3 long DC increase. Kita akan ulangi pola yang sama dari klaster pertama hingga yang ke-20 satu kali lagi di bagian sini. Lalu di bagian sini kita pasang penanda. Satu penanda di sebelumnya yang warna peach. Dan satu penanda lagi di yang setelahnya warna peach. Nah, jadi nanti untuk motif kita akan fokus di bagian tengah saja. Oke, baris kedua sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Sini kita awali dengan satu rantai terlebih dahulu. Masih dengan benang yang warna coklat tua, kita buat 3 DC increase. Masuknya di lubang DC yang tengah atau DC yang kedua. 1, 2, 3 di sini. Saya akan buat satu pengganti DC dulu.
Kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. Kita akan buat sebanyak 5 klaster. Di sini adalah klaster yang pertama. Kita lanjutkan. Jangan lupa untuk menyembunyikan benang yang ikut. Posisikan benangnya ada di atas hakpen seperti ini. Setelah membuat 5 klaster dengan benang warna coklat tua, kita bertemu dengan penanda yang warna kuning. Berarti di sini kita sudah waktunya berganti warna benang. DC yang terakhir kita selesaikan dengan warna peach. Oke, di sini kita buat 2 klaster dengan benang warna peach. Lalu kita buat 1 klaster coklat tua, 2 klaster peach lagi, 1 klaster coklat tua, dan 2 klaster warna peach. Seperti ini motif untuk baris yang ketiga. Sekarang penandanya kita pasangkan di antara warna peach. Di sini dan di sini. Oke, kalau sudah, sekarang kita buat 7 klaster dengan benang warna coklat tua. Jadi seperti ini pola untuk baris yang ketiga, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris yang ketiga sudah selesai. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Masih dengan benang yang warna coklat tua. Kita buat 6 klaster. Nah, di bagian bawah sini tadi kita mengerjakan dengan 3 long DC increase. Kita masukkan hakpennya di long DC yang kedua atau yang tengah. Jadi pengerjaan long DC increase hanya di baris kedua. Untuk baris yang lain kita gunakan 3 DC increase. Setelah membuat 6 klaster coklat tua, kita bertemu dengan penanda warna kuning lagi. Kita beralih ke benang yang warna peach. Kita buat 1 klaster.
Lalu kita lanjut dengan 2 klaster warna coklat tua. Selanjutnya kita buat 1 klaster peach, 2 klaster coklat tua, dan 1 klaster peach lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk penanda, selanjutnya kita letakkan di antara klaster warna coklat tua. Selanjutnya kita buat 7 klaster warna coklat tua. Jadi seperti ini pola untuk baris keempat, kita ulangi 1 putaran. Baris yang keempat sudah selesai, kita lanjut mengerjakan baris yang kelima. Dengan benang yang warna coklat tua kita buat sebanyak 8 klaster. Setelah membuat 8 klaster coklat tua, kita bertemu dengan penanda, berarti sudah waktunya berganti warna benang. DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna peach. Kita buat 1 klaster. Lalu kita buat 2 klaster coklat tua. Dan 1 klaster peach lagi. Setelah seperti ini kita akan buat 8 klaster coklat tua lagi. Penandanya kita pasangkan di sini. Dan di sini. Jadi seperti ini pola untuk baris kelima, kita ulangi 1 putaran. Baris yang kelima sudah selesai, kita akan lanjut mengerjakan baris yang keenam. Kita awali dengan benang yang warna coklat tua. Kita buat sebanyak 8 klaster.
Sudah bertemu dengan penanda, kita beralih ke benang warna peach. Kita buat 2 klaster peach, 1 klaster coklat tua dan 2 klaster peach lagi. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan 7 klaster warna coklat tua. Jadi seperti ini pola untuk baris yang ke-6. Penandanya kita letakkan di antara warna peach. Kita ulangi 1 putaran. Baris yang ke-6 sudah selesai, kita lanjut mengerjakan baris yang ke-7. Kita awali dengan membuat 9 klaster warna coklat tua. Sudah bertemu dengan penanda, di sini kita mulai beralih ke benang warna peach. Kita buat 1 klaster peach, 2 klaster coklat tua dan 1 klaster peach lagi. Kalau sudah seperti ini, kita bisa tambahkan 7 klaster warna coklat tua. Jadi seperti ini pola untuk baris ke-7. Penempatan penandanya, lurusnya peach yang ada di baris kedua. Dan di sini juga. Oke, kita ulangi pola ini 1 putaran. Baris ke-7 sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lakukan pengulangan pola mulai dari baris kedua hingga baris ke-7 untuk terus ke atas. Jadi motifnya di sini nanti ada 3 2 3 2 gitu selang-seling hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Nah, teman-teman bisa juga mengikuti pola tulis yang sudah kami sediakan berikut ini. Oke, saya akan kembali setelah mencapai tinggi yang saya inginkan. Saya sudah menyelesaikan hingga baris ke-22 dan motifnya seperti ini. Untuk mengerjakan baris ke-23, di sini benang yang warna peach sudah tidak ikut. Jadi kita tinggal menggunakan benang yang warna coklat tua saja. Kita slip stitch dulu. Khusus untuk baris ke-23, kita akan kerjakan dengan tusuk 3 SC increase. Masukkan hakpennya tetap di DC yang kedua atau DC yang tengah di sini. Ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Kita pasang penanda.
Kita tambahkan 2 SC lagi di lubang yang sama. Lanjut. Kita buat 40 klaster dengan benang warna coklat tua. Nah, seperti ini hasil jadinya setelah baris ke-23 selesai. Kita bisa akhiri motif untuk badan tasnya ini dengan slip stitch di SC yang pertama. Oke, sekarang kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya kita akan membuat list untuk bagian atas tas. Kita menggunakan benang yang warna coklat tua. Mulai dari bagian samping, kita cari sisi tengahnya. Nah, kita mulai dari titik tengah ini. Kita buat SC. Jangan lupa pasangkan penanda, karena kita akan buat SC kelilingnya dengan teknik memutar seperti obat nyamuk tanpa slip stitch. Jadi nanti untuk baris berikutnya kita langsung buat SC di stitch yang pertama. Kita buat SC keliling sebanyak 7 baris. Saya sudah selesai menambahkan 7 baris SC untuk list bagian atasnya. Terakhir kita bisa slip stitch di SC yang pertama atau stitch yang pertama. Seperti ini. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk handle-nya kita menggunakan benang yang warna peach. Kita awali dengan simpul terlebih dahulu, lalu kita buat 8 rantai. Setelah membuat 8 rantai, kita tambahkan 1 rantai lagi, kita skip dan buat SC mulai dari lubang yang kedua. Saya sudah selesai membuat 8 SC di sini. Kita akan buat 8 SC bolak-balik hingga mencapai panjang handle yang diinginkan. Saya sudah selesai membuat bagian handle-nya. Di sini saya buat dengan ukuran panjang kurang lebih 25,5 cm. Nah, teman-teman kalau tidak ingin melintir seperti ini, bisa ditambahkan SC keliling. Tapi kalau saya buat dengan seperti ini saja, jadi bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk badan tas dan juga handle-nya sudah jadi. Sekarang kita akan pasangkan handle ini ke badan tas. Posisinya di tengah-tengah bagian samping. Seperti
seperti ini. Kita masukkan di bagian dalam ya. Lalu kita satukannya dengan menggunakan tusuk slip stitch. Nah, kita cari 8 stitch yang ada di bagian tengahnya sisi samping dan masukkan hakpen di bawahnya SC yang pertama seperti ini. Dan untuk di handle-nya kita masuk juga di atasnya SC yang pertama. Kita selip masuk di lubang berikutnya, ambil benang, selip. Nah, seperti ini sudah terjahit ke badan tasnya. Kita akan lanjutkan membuat slip stitch keliling. Oke, seperti ini hasil jadinya setelah handle terpasang. Selanjutnya kita lipat handle-nya yang bagian atas seperti ini. Nah, bagian ini akan kita jahit sebagian supaya nanti waktu dipegang enak bawanya. Kita akan jahit dari bagian sini hingga sini dengan bantuan jarum kristik dan benang rajutnya. Kita jahit menggunakan teknik jahit lilit. Kalau bagian kiri dan kanannya sudah sama, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, sahabat rajut, sudah selesai handbag kita kali ini. Jadi untuk bagian luar dan bagian dalam itu motifnya sama, jadi dia rapi juga di bagian dalamnya ya. Nah, kita tinggal tambahkan furing dan juga label. Teman-teman juga bisa tambahkan back charm untuk mempercantik handbag ini. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat handbag dengan motif seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!